Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemilu di setiap periodenya di Indonesia. Indonesia telah berpengalaman 11 kali menyelenggarakan pemilu legislatif sejak tahun 1955 dan 3 kali pemilu presiden sejak 2004. Sementara, pemilu 17 April 2019 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa demokratis terbesar pertama di Asia dan terbesar ketiga di dunia ini. Untuk pertama kalinya, rakyat secara serentak dalam satu waktu memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di pusat dan daerah. Untuk lebih maknai pesta demokratis yang telah dijalankan itu, berikut ini adalah sejarah singkat pelaksanaan pemilu dari masa ke masa. Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa, dengan melaksanakan aktivitas retorika, berhubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan aktivitas lainnya. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang pemilu dilakukan sebanyak 11 kali, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Periode pertama pemilu yaitu tahun 1955. Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemilu kedua dilakukan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional. Pemilihan umum sistem proporsional adalah di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik, organisasi serta pemilu, sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Berikutnya adalah pemilihan umum pada tahun 1971, sangat membedakan dengan pemilu tahun 1955, di mana tahun 1971 para pejabat diharuskan bersikap netral, tetapi pada praktiknya adalah pada pemilu tahun 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan pada pemilu tahun 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam pemilu 1971, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Berikutnya adalah pemilihan umum pada tahun 1977 sampai dengan 1997. Pasca pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadi dalam 5 tahun sekali. Salah satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu 2 parpol dan 1 Golkar. Selain memiliki kesamaan konsisten dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP dan Partai Demokrasi Indonesia PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak 1971. Berikutnya, pemilihan umum dilakukan pada tahun 1999. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara tahun ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya. Ternyata, pemilu tahun ini dapat terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang berarti. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Rogers. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara satu partai di dapil. Apabila sejak pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seorang dicalonkannya. Berikutnya adalah pemilihan umum pada tahun 2004. Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan ini dilakukan oleh anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold.
Partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang keduanya melakukan pemilihan presiden. Dan ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan 2 putaran. Dalam pemilu 2004 ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR dan DPRD. Sistem pemilihan DPD dan pemilihan presiden wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 menunjukkan kemajuan dalam berdemokrasi. Selanjutnya adalah pemilihan umum pada tahun 2009. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 ini merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Berikut yang terakhir adalah pemilihan umum pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2019 sampai 2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2019. Sekian sejarah pemilihan umum di Indonesia yang tadi saya jelaskan. Saya Nadila Iza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.